Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa diberikan kesempatan untuk beribadah hingga detik ini. Serta salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat rahmatnya lah kita dibawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi seperti saat ini. Baik, saya bernama Maimunah Permatahati Hasibuan akan melakukan perkuliahan dengan materi biodiversitas dan peran kita dalam pelestarian Panthera tigris sumatrae atau yang biasa dikenal harimau Sumatera. Video untuk bahan ajar ini adalah demi memenuhi tugas untuk video bahan ajar pada PKDP, Pelatihan Kompetensi Dosen Pemula di tahun 2026 yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi di bawah wewenang Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2026. Baik, dan ini adalah video bahan ajar ya yang berisikan 15 slide. Nah, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini diawali oleh capaian pembelajaran ya, diharapkan mahasiswa bisa memahami konsep dan pentingnya biodiversitas. Kemudian mahasiswa mampu untuk menganalisis keanekaragaman hayati Indonesia dan manfaatnya. Kemudian mahasiswa bisa mengidentifikasikan ancaman terhadap biodiversitas. Lalu mahasiswa bisa menjelaskan strategi konservasi biodiversitas, dan terakhir adalah mahasiswa mampu untuk menganalisis upaya pelestarian harimau Sumatera. Nah, sebelum memulai ya perkuliahan pada hari ini, maka ya bukan perkuliahan ya, tapi lebih tepatnya video bahan ajar ya. Nah, kita mulai dengan mengetahui dulu nih pengertian kata dari biodiversitas. Nah, biodiversitas itu ternyata terdiri dari dua kata yang bermakna atau berarti ya, mempunyai arti. Bio itu adalah life ya, dalam ilmu rumpun biologi bio itu adalah life. Life adalah kehidupan ya. Kemudian diversitas itu berasal dari kata diversity, artinya adalah keberagaman. Jadi di sini ya yang bisa kita pahami adalah biodiversitas itu adalah keberagaman dari makhluk hidup atau yang ada di muka bumi ini, dan itu adalah semua anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan oleh untuk kita semua. Nah, di slide kedua ya, mungkin ini bisa menjadi bahan bakar sebelum memulai materi selanjutnya ya. Di sini kita bisa melihat nih ada dua foto ya, kita bisa mengcompare. Yang pertama adalah foto dengan wajah yang seragam ya, walaupun mungkin rambutnya berbeda ya, tapi di sini yang kita garis bawahi adalah mukanya ya. Nah, di foto yang pertama ini mukanya sama semua. Tapi di foto yang kedua ini mukanya beragam. Nah, jadi di sini bisa kita ambil benang merahnya bahwa biodiversitas adalah keberagaman yang dimana itu tanda kita bisa saling mengenal. Jadi dengan adanya perbedaan itu kita bisa saling mengenal satu sama lain. Bayangkan kalau semua muka kita itu sama ya, tentu kita akan sulit untuk menemukan perbedaan atau mengenal satu sama lain ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tingkat ya, tingkat dari keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati ini mempunyai 3 tingkatan. Nah, ini mohon maaf saya lupa
mengedit lagi nomornya ya. Yang pertama adalah tingkat keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen ini maksudnya adalah keanekaragaman dari satu jenis atau spesies secara fenotip memunculkan banyak variatif. Nah, seperti contoh misalnya kucing ya, makhluk hidup kucing. Nah, kucing itu kan dia ada kucing Anggora, kucing Afrika ya, kemudian ada kucing dengan jenis yang besar seperti harimau ya, tapi mereka adalah gen kucing gitu ya, walaupun mereka banyak sekali bervariasi dengan bentuk dan segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman jenis ya. Nah, keanekaragaman jenis ini menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Jadi dia individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, tapi mampu saling kawin dengan sesamanya atau yang biasa kita tahu interhibridasi. Nah, seperti contoh jenis kacang-kacangan. Ada kacang panjang, ada kacang mete, ada kacang almond ya. Kemudian ada kacang merah. Nah, itu adalah keanekaragaman jenis. Dan kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, jadi kalau ekosistem tahu kan kita hidup di ekosistem di darat. Nah, jadi pasti kita menemukan banyak sekali keanekaragaman ekosistem ini ya, di mana suatu sistem di dalam setiap ekosistem akan terjadi proses saling berkaitan ya. Nah, seperti contoh ada gurun, ada pegunungan, ada pantai, ada danau, ada rawa ya. Nah, seperti itulah keanekaragaman ekosistem. Baik, lanjut. Nah, di sini ya, fun fact for your information, ternyata keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat banyak sekali dan kita dinobatkan sebagai negara dengan mega biodiversity. Kenapa seperti itu? Pertama, kita punya 720 spesies mamalia ya. Kemudian kita punya 1606 jenis burung. Lalu kita punya 385 jenis amfibi. Kemudian kita punya 723 jenis reptil. Dan kemudian kita punya 1248 jenis ikan air tawar, di mana kita punya desa dengan jumlah yang banyak 6.747. Kita punya daratan dengan seluas ya 22,7 juta hektar. Kemudian kita punya lautan juga dengan luasan 20,87 juta hektar. Kemudian kita punya bentuk ekosistem dengan 47 macam ya. Dengan kita punya cagar alam, suaka alam, taman nasional dan segala macamnya ya, dan merupakan salah satu kawasan ekosistem yang esensial. Namun dilematisnya ya, kita tidak bisa terhindar dari dilematisnya. Kenapa? Kita terancam ya. Ada ancaman biodiversitas itu. Bisa dari hilangnya habitat ya, kemudian pencemaran tanah, air, dan udara, kemudian perubahan iklim global, kemudian juga adanya eksploitasi hewan dan tumbuhan, kemudian adanya spesies pendatang, lalu industrialisasi kehutanan dan pertanian. Nah, di sini ya, di sini kalau harimau Sumatera itu kebanyakan pasti terjadi deforestasi ya, tentu. Kenapa terjadi deforestasi ya? Karena ya makanan harimau itu kan hewan-hewan omnivora seperti rusa, monyet, babi hutan dan segala macam. Jika terjadinya deforestasi, maka pertumbuhan populasi dari satwa-satwa tersebut itu hilang ya. Nah, makanya harimau Sumatera pada akhirnya menempuh perjalanan yang sangat panjang karena dia mencari sumber makanan yang sudah habis seperti itu ya. Itu akibat dari deforestasi ya. Kemudian industrialisasi kehutanan dan pertanian. Jadi peralihan ya perhutanan itu menjadi hutan tanaman industri. Nah, boleh sih boleh, tapi kadang terlalu masif sekali. Akhirnya hutan Indonesia itu dikorbankan dan ujung-ujungnya para
maka satwa ini kehilangan habitatnya, ya, rumah tempat tinggalnya. Lalu kemudian eksploitasi, ya, seperti perdagangan satwa liar, ya. Dan fun fact, ya, ada ditemukan beberapa dari tubuh hewan itu, ya, seperti giginya itu dijual secara marketplace gelap seperti itu, ya. Dan itulah yang menjadi dilematis, ya. Nah, di sini ada ancaman harimau. Nah, ini yang paling khususnya, ya. Kerusakan habitat, perburuan, perdagangan satwa liar, konflik antara manusia dan satwa. Ya, konflik ini di mana manusia ingin membuka perkebunan, ya, mengalihfungsikan dari hutan menjadi tanaman industri, tapi mengorbankan rumah dari habitat tersebut, ya. Kemudian ada terjadi perdagangan juga, ya, yang di sini tadi saya katakan dijual beberapa bagiannya, karena kan prinsip dari ekonomi itu adalah semakin sedikit barangnya tapi permintaannya banyak, maka akan mahal. Nah, seperti itulah analogi dari perdagangan satwa liar ini, ya. Kemudian perburuan satwa liar, ya, yang masih terjadi, ya. Saya mendengar ada berita di Taman Nasional Tesonilo di Riau beberapa bulan yang lalu itu ditemukan harimau yang kulitnya sudah diambil, ya. Dia mati tapi kulitnya diambil, dikuliti, ya, dan itu terjadi. Kemudian kerusakan tadi yang saya katakan. Nah, maka konservasi ini menjadi solusi, ya, di mana kita bisa melakukan ex situ dan in situ, di mana ex situ itu pelestariannya bukan di habitat aslinya, seperti kita mengambil satwanya untuk kita taruh di kebun raya atau kebun binatang, ya, tapi dengan catatan tetap kita rawat dan kita jaga, dan ini bisa menjadi fungsi edukasi, ya. Kemudian in situ, ya, in situ itu pelestarian langsung di alamnya, jadi di habitat aslinya, seperti misalnya Anda sering mendengar Taman Nasional Komodo, ya. Nah, Pulau Komodo, di situ banyak sekali komodonya, terdapat banyak komodo, dan di situ dilestarikan langsung di habitatnya. Dan, ya, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, inilah profil satwa liar prioritas yang harus dilindungi, ya. Dan ini ada permennya, ya, peraturan pemerintahnya di nomor 106. Salah satunya adalah harimau Sumatera. Nah, kemudian bagaimana untuk aksi konservasi bagi harimau Sumatera ini, ya? Nah, di sini adanya kebijakan, di mana kita membuat kebijakan, ada strategi dan rencana aksi konservasi harimau Sumatera dari stakeholder terkait. Kemudian yang kedua ada penelitian dan pemantauan. Jadi penelitian ini ada salah satunya dari Sumatera White Tiger Survey. Nah, di sini pemantauan harimau Sumatera di habitat prioritas, ya, seperti itu. Kemudian adanya penegakan hukum, ya. Penegakan hukum itu seperti kita kasih beberapa titik blok spanduk, ya, di beberapa hutan supaya tidak terjadi lah saat monitoring evaluasi itu, ya, kita taruh plot-plotnya, ya, untuk menegakkan hukum. Kemudian juga, ya, selain itu juga banyak sekali penegakan hukum yang bisa kita lakukan. Lalu adanya penyadartahuan, nah, seperti Global Tiger Day, ya. Jadi seperti hari-hari harimau, ya, di situ bisa seperti KLHK di bawah BKSDA atau Dinas Kehutanan itu melakukan edukasi, ya, Global Tiger Day, seperti kita mengajak masyarakat untuk pro terhadap harimau, mengedukasi bahwa pentingnya harimau ini, dan juga kita bisa ke sekolah-sekolah atau ke perguruan tinggi seperti itu. Nah, di sini kesimpulannya, ya. Nah, yang bisa kita semua baca, intinya adalah biodiversitas itu adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita harus menjaganya. Dan Indonesia adalah negara mega biodiversity, kita harus menghargai tersebut dan kita bisa melakukan konservasi dengan in situ dan ex situ. Seperti itu, ya. Dan juga kasus dari harimau Sumatera ini menunjukkan pentingnya perlindungan spesies dan habitat sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian biodiversitas untuk generasi sekarang dan untuk masa depan. Jadi ada relevansi ayat Islam untuk biodiversity ini adalah dari Quran Surah Al-Baqarah, ya, ayat 2, di mana
berbunyi, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Jadi intinya adalah manusia diberikan mandat oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai khalifah, pemimpin untuk mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan serta biodiversitas dan bukan untuk merusaknya. Jadi jangan menjadi manusia yang egois. Egois di sini adalah ingin serakah, memperkaya diri sendiri, tapi mengorbankan lingkungannya. Oke, dan di sini ada tugas reflektif yang bisa mahasiswa kerjakan, yaitu bisa menulis esai singkat 1-2 halaman saja, di mana judulnya adalah peran saya sebagai mahasiswa dalam menjaga biodiversitas dan infografis ya. Jadi mendesain infografis terkait pentingnya menjaga keberlangsungan satwa harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae. Dan cukup sekian materi saya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi reflektif bahwa lingkungan ini harus sustainability, berkelanjutan, tidak untuk hari ini saja tapi untuk bisa diwariskan kepada anak cucu kita ke depannya. Terima kasih, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.